Shalom, puji Tuhan, selamat datang di Ngoni, Ngobrol Rohani. Kesempatan hari ini kita akan berbincang tentang LDR atau hubungan jarak jauh yang biasanya terjadi di anak-anak muda zaman sekarang. Misalnya cowoknya di kota A, ceweknya di kota B, mereka berpacaran. Nah, kalau zaman dahulu kan mungkin via telepon ya, kan ada lagunya itu. Aku di sini. Jadi via telepon. Tapi sekarang udah ada video call, ada kemajuan teknologi yang bisa dipakai. Kalau misalnya kangen, bisa lihat mukanya secara langsung walaupun via smartphone. Nah, tetapi yang menjadi kendala, apakah bisa kita menjaga kepercayaan? Tentu kan ketika kita hubungannya jarak jauh, kalau tanpa ada kepercayaan itu mustahil hubungan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, menurut pengalaman Meme yang pernah menjalani hubungan LDR, bagaimana? Apakah sesulit itu menaruh kepercayaan sehingga hubungan itu bisa terus berjalan atau sebaliknya? Ya gampang-gampang susah. Kalau menurutku ya. Menurutku gampang-gampang susah menaruh kepercayaan. Tapi kita lihat karakter pasangan kita. Berarti nggak mustahil ya? LDR itu bisa dijalani oleh seseorang? Pasti bisa. Asal kuncinya apa? Kuncinya ya jaga kepercayaan, jaga kesetiaan, jaga diri, dan ya itu lah menurutku. Maksudnya LDR ini kan suatu kesempatan untuk kita menguji pasangan kita, menguji kesetiaan pasangan kita. Apakah dia setia meskipun tidak selalu bersama-sama setiap hari di sisi kita, dekat kita, meskipun kita tidak bisa mengawasi ya secara langsung. Secara mata kita, secara langsung, secara fisik kita tidak ada di sampingnya. Apakah dia bisa setia atau tidak? Tidak ada yang mustahil kok. Buktinya kita LDR berapa tahun? Iya, kan? 3 tahun di SMA, ketemu terus di kelas sampai bosen, pacaran, lalu kita Koko juga ke Jakarta ya, Meme kuliah di Surabaya, lalu pulang ke Lumajang lagi, lalu sekolah Alkitab, LDR lagi. Sekolah Alkitab, LDR-nya bukan setiap hari bisa komunikasi. Nggak bisa pegang HP 2 minggu sekali baru kita komunikasi. Iya. Nah, di situ penting makanya kepercayaan. Percaya kepada pasangan bahwa kita harus menjaga kesetiaan ini. Sebab kalau di pacaran aja kita udah nggak setia, apalagi masuk ke jenjang yang lebih serius nanti ke depannya. Nah, dalam hubungan LDR ini, menurut Meme, apa keuntungannya dan apa kekurangannya? Kalau keuntungannya tadi udah ada ya, misalnya keuntungannya apa tadi? Kita bisa menguji kesetiaan. Nah, menguji kesetiaan. Lalu kekurangannya? Nggak bisa ketemu tiap hari. Kalau kangen cuma bisa dengar suaranya, lihat mukanya gitu. Kekurangannya saat kita butuhkan, mungkin kan cewek ini kan seneng ya berbeda-beda mungkin ya. Tapi bagiku kalau kita butuhkan, maksudnya ada suatu titik yang kita mengalami permasalahan atau apa, kan kita ingin disupport ya. Iya. Nah, kalau suara kurang ya. Nah, iya. Harus kehadiran ya. Harus kehadiran. Nah, itulah sih apa tadi kekurangannya. Kekurangannya itu nggak bisa selalu bersama-sama lah. Contohnya gini lah, kencan, ya kan? Kayak orang-orang kalau deket sama pacarnya kan tiap hari atau pingin keluar, bosen keluar jalan-jalan, bisa lah telepon, ayo jemput aku gitu kan. Kalau LDR ya kan bisa kita menahan diri kan sampai nanti waktunya kita ketemu, nggak tahu kapan. Iya. Makanya penting cari pasangan itu yang takut akan Tuhan. Nah, kembali lagi kita dalam kebenaran firman Tuhan. Karena apa?
Karena memang nggak dipungkiri bahwa orang yang ke gereja, orang yang rohani pun bisa selingkuh. Bisa, memang bisa. Tetapi dia mungkin lebih mudah diingatkan karena dia kan rohani, dia pasti baca firman, dia ke gereja, dia masih. Nah, untuk kembali dalam pertobatan itu lebih mudah orang-orang yang demikian daripada orang yang sama sekali nggak mau ke gereja, sama sekali mungkin dia nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, bahkan dia nggak mau mengenal Tuhan. Nah, maka dari itu cari pasangan setidaknya yang benar-benar tidak bisa membawa kita semakin dekat, semakin mengasihi Tuhan. Nah, saya percaya orang yang benar-benar mengasihi Tuhan akan ada sifat-sifat daripada Tuhan itu. Dan sifat Tuhan yang paling terkenal, yang paling kita tahu yaitu kesetiaannya. Nah, Tuhan kan setia kepada kita. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, dosa-dosa kita setiap hari, Dia Allah yang setia, yang selalu menjaga, menyertai kita anak-anaknya. Nah, kalau kita orang Kristen yang berohani, yang memiliki sifat-sifat Allah itu, kita praktekkan dalam kehidupan kita, dalam berpacaran, dalam hal berteman, apapun itu, mau LDR, mau enggak, kita menjadi pribadi yang tetap setia. Nah, makanya kita perlu komitmen. Kita perlu komitmen di sana. Ketika kita LDR, oke, kita mungkin jaraknya berjauhan saat ini. Tetapi kamu punya komitmen di sana dan saya juga punya komitmen di sini. Bahwa kita harus setia. Apapun yang terjadi, ada godaan sana sini, kamu harus tetap setia kepada aku dan aku harus setia kepada kamu. Seperti Kristus. Nah, kita lalu mengerucutkan kepada Allah. Kita mencontoh pribadi yang sempurna dalam kesetiaannya itu Tuhan. Kalau Tuhan setia kepada kita, yuk kita juga setia kepada pasangan kita. Itu menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pada hari ini sama-sama kita belajar bahwa LDR itu bukan sesuatu yang mustahil. Bisa kok dilakukan. Asalkan kita bisa menaruh kepercayaan kepada pasangan kita tentang kesetiaan kita. Yuk kita belajar tentang kesetiaan seperti Tuhan Yesus setia kepada kita pun harus setia kepada Tuhan dan juga kepada pasangan, pacar, teman, dan seterusnya. Kiranya perbincangan ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.